Assalamualaikum anak-anak. Silahkan duduk dengan rapih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita berdiri dulu semuanya. Ya, silahkan rapihkan pakaiannya mulai dari kerudung sampai ke kaki, sampai rok ya, harus rapi, sampai bajunya masukkan. Yang tuh, Pikri, bajunya belum dimasukkan, masukkan dulu. Ya, kalau sudah rapi silahkan duduk kembali. Ya, silahkan Tahril pimpin doanya sebelum memulai pembelajaran. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Elsa, ya. Kenapa Elsa? Elsa sakit. Ya, siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Pikri. Kenapa Pikri? Izin. Oh iya, ya. Yang sakit kita doakan semoga diberi kesehatan, yang kita sehat semua, semoga selalu diberi kesehatan agar selalu semangat belajarnya ya. Tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Ya, silakan tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk kembali dan dibuka bukunya. Anak-anak, tentunya masih ingat kan pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ayo, mengenai apa? Ya, betul, mengenai tumbuhan. Ya, betul. Ibu bisa tumbuhan yang ada di sekitar rumah? Bisa. Ibu mau tumbuhan yang di sekitar sekolah? Bisa ya. Kita amati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita dulu deh, tentunya di lingkungan sekolah ya. Nah, di lingkungan sekolah memiliki tumbuhan-tumbuhan. Tentunya di rumah kita juga memiliki tumbuh-tumbuhan ya. Nah, tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki peran dan fungsinya ya, dan memiliki bagian-bagian dari tumbuhan, sama halnya seperti manusia ya. Manusia memiliki bagian-bagian, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, dan ada kaki. Semua bagian-bagian dari diri manusia mempunyai fungsinya. Coba ada yang tahu fungsinya mata apa? Ya, apa fungsinya mata, Fitri? Ya, betul, untuk melihat. Good. Iya, mata itu fungsinya untuk melihat. Ada yang tahu apa fungsinya tangan? Ya, fungsinya tangan itu adalah untuk mengambil sesuatu yang baik. Tentunya apa yang tahu fungsinya kaki? Ya, Pikri apa? Ya, betul, fungsinya kaki itu adalah untuk berjalan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari diri manusia yang memiliki fungsinya. Tentunya ibu mempunyai tumbuhan. Nah, ini tumbuhan memiliki bagian dan fungsinya. Coba, bagian dari tumbuhan itu ada apa saja? Ya, tentunya daun. Sebelum ke daun deh, yang paling bawah dulu apa? Akar. Ya, akar, batang, daun, biji, dan buah-buahan. Mereka mempunyai fungsi tertentu ya. Apa fungsinya? Coba deh kalian buka bukunya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Tentunya yang paling bawah itu tadi apa kata ibu? Akar, betul. Akar itu untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menumpang tumbuhan. Jadi tumbuhan semakin besar, akar pun akan semakin menjalar dan semakin kuat untuk menumpang tumbuh yang semakin membesar. Nah, tentunya lagi apa? Batang. Nah, ini batang ya. Batang. Apa itu batang? Batang itu untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Mulai dari batang. Dari batang inikah yang dia
menghantarkan air atau nutrisi ke makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya sudah batang apa? Coba daun, betul. Nah, daun. Ini daun. Daun itu tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh ya. Lalu fungsinya buah apa? Fungsinya buah adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali ya, tentunya nanti akan menghasilkan buah. Tadi tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Jadi biji itu tentunya kenapa kita bisa menanam tanaman dengan biji? Tentunya biji itu tadi apa? Untuk berkembang biakan akan menjadi buah. Nah, si buah itulah di tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Jadi di dalam buah itu terdapat bijinya. Nah, itu adalah tumbuhan dan fungsinya. Ya, lalu bagaimana Bu dengan akar yang tidak kuat? Nah, biasanya akar yang tidak kuat itu adalah tumbuhan yang sudah mati ya, lalu tidak bisa berkembang lagi tumbuh besar. Tadi kata Ibu dikatakan bahwa akar itu bisa menopang tumbuhan yang semakin besar. Ya, paham? Sudah dibacakan? Ya, coba kita buat deh. Silahkan kalian membentuk kelompok 5 orang. Silahkan, coba buat dulu kelompoknya. Coba, sudah dibuat kelompoknya? Nah, Ibu akan memberi lembar kerja per kelompok. Silahkan kalian nanti baca. Di sini ada gambar daun, bunga, batang, buah, dan akar. Terkadang siswa itu masih bingung. Aduh, apa ya tadi akar fungsinya? Terus batang fungsinya apa? Bunga fungsinya apa? Nah, di lembar kerja ini coba kalian tarik garis. Atau nggak ditarik garis juga, kalian isi bagian-bagian yang kosong ini. Tadi perannya apa dan fungsinya apa. Ini yang ke-1. Dan yang kedua, coba kalian Ibu sudah memberitahukan bahwa kalian suruh membawa apa? Suruh membawa 1 batang bunga yang berwarna putih atau seledri yang ada di rumah kalian, sama pewarna makanan, dan 1 buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga dan seledri. Lalu kalian beri stiker label di situ, misalnya di sini ya. Misalnya kelompok 5, nama anggotanya siapa? Ada Fikri, ada Elsa ya. Terus ada Dani dan sebagainya ya. Lalu isilah gelas dengan air secukupnya. Awas jangan sampai airnya menutupi tumbuhan ya, atau misalnya sampai dia menutupi seledri, enggak ya. Jadi isilah air secukupnya. Kalian sudah bawa kan airnya? Ya, kan sudah Ibu bilang ya, bahwa siapkan 1 gelas air sama membawa airnya ya. Lalu teteskan pewarna makanan sampai air berwarna cukup pekat. Jadi jangan sampai misalnya diteteskan cuma 1 tetes tapi warnanya tidak pekat. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi isilah air dulu, lalu teteskan pewarna makanannya sampai berwarna pekat. Jangan sampai warnanya yang masih kelihatan tidak pekat. Nah, lalu celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas. Nah, itu nanti diamkan selama satu malam ya. Nah, kalian ketika sudah didiamkan 1 malam, coba kalian buat di kertas tersebut atau buat deh di selembar kertas. Coba kalian selesaikan atau diskusikan dengan teman kelompok kalian apa yang terjadi pada seledri dan bunga. Lalu cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah. Nah, ini ya tangkai bagian bawah. Nah, dari seledri dan bunga apa yang kalian amati?
ya ketika sudah mempraktekkan tersebut. Lalu bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Sebutkan bagian tubuh dari tumbuhan. Tadi bagiannya apa saja? Ada akar, batang, daun, biji, bunga, buah, dan sebagainya ya. Lalu apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Ibu, kok kenapa sama sih sama yang pertama? Iya betul, sama yang pertama. Tapi tentunya ibu pengen tahu hasil dari kelompok manakah yang akan bisa menyelesaikan proyek tersebut ya. Coba deh sekarang mah kalian kerjakan dulu yang ini ya. Tentunya ibu akan melihat hasilnya. Apakah sudah bisa atau kelompok manakah yang belum bisa menyebutkan fungsi dari bunga atau batang ya. Cobalah kalian kerjakan dulu. Sudah dikerjakan? Sudah. Oke, silakan coba kelompoknya Dino maju ke depan. Ya, betul. Lalu kelompoknya Fikri. Nah, coba kita amati dua kelompok yang tadi yang sudah tampil ke depan. Manakah kelompok yang menurut kalian belum tepat? Ya, betul, Fikri. Kenapa dikatakan Fikri belum tepat? Karena tadi Fikri salah untuk menaruh peran dan fungsi dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Tadi seharusnya di sini batang, tapi dia di sini malah menyebutkan akar fungsinya. Tentu tadi sudah Ibu jelaskan bahwa akar itu adalah bagian paling bawah yang harus kunci utama dari tumbuhan. Tentunya tadi kelompok Fikri belum tepat untuk menyelesaikan kerja kelompoknya ya. Untuk kelompoknya Dino sudah bagus ya dan sudah hebat ya. Namun tidak berkecil hati ya, sama-sama kalian sudah mampu dan percaya diri untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Ibu, kapan yang kerja itu? Ya silahkan coba kalian praktekkan sekarang ya. Apa yang terjadi, terus sebutkan bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Baik anak-anak, yang tadi sudah kita kerjakan bersama teman kelompok, tadi yang sudah tampil, masih ada satu kelompok yang belum memahami ya. Makanya kita akan bahas sebelum di akhir pembelajaran ya. Nah tentunya coba Ibu ingin bertanya ya, siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari tumbuhan akar? Siapa? Coba, siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari akar? Ada yang bisa? Nah, salah ya. Dino, salah, belum tepat ya. Bahwa tadi dikatakan kata Ibu, akar itu kunci utama dari tumbuhan ya, yang menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, sehingga dia bisa menompok tumbuhan. Jadi tumbuhan semakin besar, maka akar pun akan semakin kuat ya. Nah, itu fungsi dari akar. Coba ada yang bisa menyebutkan fungsi daun? Apa? Coba. Ya, apa fungsi dari daun? Betul, daun itu adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, itu fungsi dari daun. Tentunya coba kalian amati lingkungan sekolah kita ya. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Tentunya tumbuh-tumbuhan itu dia memiliki bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Tentunya tadi ada akar, ada daun, terus apa lagi? Ada biji ya. Terus tadi, nah ya biji itu betul Elsa, bahwa biji itu akan menghasilkan buah, sehingga buah tersebut di dalamnya memiliki biji. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah? Coba, kan di belakang kita, di belakang sekolah kita itu ada
tanam-tanamannya, ada apotek hidup, ada seledri, terus ada bawang ya, terus ada apa lagi, ada toge dan sebagainya ya. Betul. Jadi sebelum jauh-jauh kita amati dulu tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita ya. Bahkan di rumah pun pasti memiliki tumbuh-tumbuhan ya. Tentunya tadi kata ibu membawa tumbuh-tumbuhan sejenis apa ini? Jeruk ya. Jadi jeruk ini dia bisa menghasilkan buahnya. Tentunya di dalamnya ini dia memiliki akar ya. Nah, ini akar ya. Tentunya akar itu bisa menopang tumbuhan ya. Nah, coba kita Coba kita setelah kita mengamati tumbuhan, tadi menyebutkan sudah. Nah, dari hasil tadi yang sudah kalian diskusikan, terdapat di gelas tersebut berisi air. Apa yang akan terjadi ketika kita sudah memberi pewarna makanan ya? Nah, tentunya itu pembelajaran hari ini ya. Apakah kalian merasa senang pembelajaran hari ini? Ya, merasa senang. Alhamdulillah ya. Ada yang merasa senang, ada yang masih bingung. Tentunya tadi yang masih bingung ya, Ibu aku nggak tahu, lupa lagi ini untuk daun apa ya, fungsinya untuk akar apa fungsinya ya. Nah, tentunya minggu depan kita akan membahas kembali mengenai tumbuhan dan fungsinya. Mungkin itu pembelajaran Ibu hari ini. Ya, jangan lupa kalian belajar terus dengan penuh semangat dan jangan lupa belajar di rumah. Sebelum pembelajaran berakhir, alangkah baiknya silahkan KM dipersiapkan untuk berdoa dulu. Disiapkan dulu duduknya yang rapi. Ya, sudah? Ya, silahkan dipimpin doanya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.